Assalamualaikum, kembali lagi di dapurnya Sabrina. Kali ini aku mau bagiin resep pempek pistel. Nah, apa aja sih bahannya dan bagaimana sih cara buat isiannya? Kalian kalau pengen tahu, jangan di skip ya, nonton sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, diaktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari saya. Buat yang udah subscribe channel saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau kalian pengen tahu, simak videonya sampai selesai. Di sini bahan-bahannya udah aku siapin semua. Di sini aku pakai kates parut ya. Kates parut itu aku pakai kira-kira 1/4 kilo aja atau 250 gram. Ini diparutnya kasar ya teman-teman, jangan sampai halus, dicuci bersih. Dan di sini juga aku siapin 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Nah, di sini penyedapnya aku pakai garam 1/4 sendok, ini penyedap bubuk dan gula. Nah, ini garamnya 1/4 sendok ya, gula dan kaldu bubuknya. Di sini aku pakai lada bubuk. Nah, di sini yang penyedapnya itu aku pakai udang rebon atau biasanya kalau di Palembang itu udang ragu ya teman-teman. Nah, ini adonan pempeknya sama seperti adonan yang aku bikin kemarin di pempek belah. Nah, nanti kalian lihat aja linknya di sebelah ya teman-teman. Nah, ini aku akan blender bawang merah, bawang putih sama udang rebonnya ya teman-teman. Nah, di sini aku akan blendernya itu menggunakan minyak ya teman-teman. Jadi aku pakai minyaknya itu 3 sendok. Kenapa aku pakai minyak? Karena ini kan mau ditumis, jadi biar lebih menghemat, nggak terlalu apa sih namanya. Jadi aku pakai minyak sayur aja buat ngeblendernya, nggak pakai air. Nah, ini udah di blender dan udah halus, kita tumis ya teman-teman, panasin minyak. Nah, ini di kualinya aku atau di wajannya aku pakai 1 sendok sampai 2 sendok minyak sayur ya teman-teman, pakai api kecil aja. Nah, kalau minyaknya udah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih, udang rebon tadi kita tumis sampai dia harum ya teman-teman. Jangan sampai enggak nanti yang apa sih si katesnya tadi cepet basi dan cepet berlendir. Jadi usahakan masaknya itu sampai dia tanak ya teman-teman, sampai dia wangi, bawangnya pun ikut keluaran harumnya, itu tandanya udah matang. Nah, di sini aku pakai lada bubuk sebanyak 1/4 sendok atau sedikit aja ya teman-teman, nggak terlalu pedas nantinya. Kalau kalian mau pakai merica yang masih bulat-bulat, mau giling pakai tangan sendiri juga nggak apa-apa, sama aja sih. Ini ditumis sampai dia harum, nanti keluar deh minyak-minyaknya itu. Nah, di sini aku masukkan apa sih namanya, kates muda tadi ya teman-teman, tumis, diaduk-aduk sampai semuanya rata. Nah, iya teman-teman, numisnya itu jangan ditambahin air ya teman-teman, karena tekstur kates itu sendiri itu mengandung air. Jadi kan kita nanti buatnya itu kering ya. Nah, ini dimasukin semua yang penyedap seperti garam, kaldu bubuk, itu kita masukkan semuanya. Kalau kalian nggak suka terlalu asin, itu takarannya bisa dikurangi kok teman-teman, sesuai selera kita ya. Nah, ini aku bolongin tengah-tengahnya itu buat nurunin sejenis kayak minyak, air, jadi nanti dia kering dan dia nggak akan basah di pempeknya nanti. Jadi pempeknya itu nggak akan mudah basi, jadi kita bolongin kayak ini. Nah, jadi itu kita pakai kuali kan yang bulat ya kayak itu, jadi kita buka kayak itu tengah-tengahnya, nanti airnya itu turun ke yang tengah-tengahnya itu.
Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, itu minyak sama airnya itu udah ke tengah kayak gitu. Nanti kita apinya kan kita kecilin, itu akan dia kering sendiri kayak itu airnya. Jadi nanti kalau kita buat pempeknya itu jadi nggak terlalu banyak airnya katesnya. Nah, kalau udah matang kita tiriskan kates tadi. Ini udah aku bentuk bulat-bulat kayak gini. Nah, di sini aku bolonginnya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini saya lebarin, nggak terlalu dalam. Nah, kayak gini ya, bisa dilihat dari video saya ini ya. Tangannya tetap ya teman-teman dipakai sagu atau tapioka ya teman-teman. Nah, itu dibuletin, agak dibolongin, nah kayak gitu. Jangan terlalu tebal ya teman-teman, nanti kan ini kita langsung kita goreng, jadi dia jangan terlalu tebal, jadi sedang aja sih ukurannya. Ini masukin katesnya itu jangan terlalu banyak, sedikit aja, seperti setengah sendok atau setengah sendok lebih sedikit gak apa-apa. Yang penting nanti bisa pas kita tutup itu dia nggak akan bledet kemana-mana kayak tuh. Nah, ini ya ditekan dari ujung kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman nih. Nih ditekan, agak dilebarin atasnya, kelihatan nggak? Nih ya kayak gini. Pakein sagu ya teman-teman biar nggak lengket. Nah, ini kita pelintir kayak gini, kita pelintir. Nah, kayak gini ya kita pelintir ya. Gak apa-apa kok teman-teman, dicoba aja terus, pasti kalian bisa. Semua perempuan itu kodratnya semuanya bisa masak kok teman-teman, tinggal dilatih aja, belajar aja terus, simak-simak video-video yang ada, pasti bisa. Nah, lakukan ini sampai habis ya teman-teman, diulangin aja. Nah, kali ini aku nggak ditimbang ya teman-teman, ukurannya itu berapa, kira-kira sebesar bola apa sih namanya, bola bekel ya teman-teman, yang sedang kayak itu bola pingpong. Itu biasa sih beratnya itu 30 atau 35 gram ya, kalau buat jual ya. Biasanya kalau di Palembang itu jualnya kisaran 1000-an ya teman-teman, pakai cuko, jualnya itu pakai cuko. Nah, di pelintir-pelintir ya teman-teman, itu melintirnya kayak gini, itu atasnya itu agak dilebarin ya teman-teman, bukan kayak kita bikin pempek telur, itu kita agak kita lebarin ke atas, kita pelintir ya. Nah, kayak gitu dari kiri ke kanan itu bisa ya. Nah, kayak gitu. Nah, kan jadi cantik teman-teman atasnya. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya teman-teman. Aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Nah, ini ya kayak gitu ya teman-teman. Tebalnya tuh kayak apa sih namanya? Nggak terlalu tebal sih. Isi jangan terlalu banyak isiannya. Nah, di bagian ini nggak aku skip, karena kenapa nggak aku percepat, karena aku ingin kasih tunjuk kalian kayak gimana sih melintir-melintir atasnya itu. Kebanyakan orang tuh nggak bisa kayak gitu. Nah, aku juga dulu nggak bisa kok, dari mama aku jualan dulu juga aku nggak bisa melintir kayak gini. Entah deh aku kok bisa sendiri sekarang. Nah, ini udah selesai teman-teman, nih montok-montok ya teman-teman, cantik. Ini boleh kalian langsung goreng, atau mau kalian rebus, atau mau kalian bakar juga boleh. Nah, tunggu minyaknya sampai panas. Kalau udah panas kita masukkan dengan api yang kecil ya teman-teman. Karena kenapa, kalau misalnya kita pakai api besar, nanti dia luarnya udah garing, dalamnya itu masih apa tuh namanya, masih apa sih teman-teman, masih mentah, masuknya tuh masih mentah. Jadi pakai api yang kecil ya teman-teman.
Nah ini kalau kalian mau rebus, itu rebus dengan air yang mendidih baru dimasukin pempeknya ya. Kalau kalian mau kalian bakar atau kalian tunu, biasa kalau di Palembang itu nyebutnya pistel, tunu atau pistun. Nah ini aku goreng aja ya teman-teman. Angkat kalau dia udah. Nah ini goreng sampai habis ya teman-teman, dibalik nih kayak gini. Nah terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah ini pempeknya itu enak banget dicocol pakai cuko Palembang yang pedes, asem, asin, itu enak perpaduan dengan kates yang gurih dan lembut ini ya teman-teman.